Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini insyaallah saya akan men-share sebuah faidah tentang khasiat agung mewiridkan lafaz alhamdulillah. Diterangkan di dalam kitab Kashfi Kurabil Makrubin yang disusun oleh Syekh Adil Aziz Al-Kayyali rahimahullah, bahwasanya bila kita mengamalkan faidah ini, insya Allah andaikan kita sedang dalam kesempitan rizki, akan Allah luaskan. Bila bisnis kita sedang bangkrut, akan Allah bangkitkan. Bila usaha kita sedang mentok, akan Allah permudah segala urusan kita. Dan bila hidup ini dirasa penuh dengan kesialan umpama, insya Allah Allah akan ganti dengan penuh kemenangan, penuh keberkahan. Supaya para sahabat lebih yakin dengan faedah yang saya sampaikan, dengan judul yang saya tuliskan, saya akan mengajak sahabat untuk langsung membaca kitabnya. Semoga semakin besar faedahnya. Jadi sangatlah baik bila video ini disimak sampai selesai. Insya Allah nanti setelah kita membaca kitabnya bersama-sama, saya akan menyampaikan atau menjelaskan cara mengamalkannya. Sahabat YouTube yang saya hormati, mangga ikuti pena yang saya pegang. Semoga dengan dibaca kitab aslinya akan semakin besar barokahnya. Juga sahabat yang mengamalkan lebih yakin ketika mengamalkan faidah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Li fathi babil karamil ilahi, cara untuk membuka pintu kelomanan atau pertolongan Allah. Alhamdulillah, caranya dengan membaca lafaz alhamdulillah sebanyak 828 kali ba'da salatil fajri, setelah melakukan salat fardu subuh. Ilaikum hadiyatun ghaliyah, ada satu hadiah yang sangat berharga untuk Anda sekalian. Hadiah yang sangat mahal, yang sangat tinggi nilainya. Hiya miftahu babil karamil ilahi. Hadiah itu adalah sebuah kunci untuk membuka pintu pertolongan Allah, pintu kelomanan Allah. Wasababil yusri, dan kunci untuk sebabnya datangnya kemudahan dari Allah. Wal faraji, dan kunci untuk mendatangkan kejembaran minallahi, daripada Allah Rabbil alamina, yang menguasai seluruh alam. Artinya faidah ini adalah merupakan kunci untuk mendapatkan pertolongan Allah dan mendapatkan kunci untuk mendapatkan kemudahan dari Allah, dan kunci untuk dihilangkan segala kebingungan dan kesusahan, diganti dengan kebahagiaan, kejembaran minallahi Rabbil alamin, dari Allah yang menguasai seluruh alam. Caranya yaqra'u hatainil kalimataini, silakan orang tersebut membaca dua kalimat ini, yakni lafaz alhamdulillah. Jadi bukan alhamdulillahirabbil alamin, cukup alhamdulillah saja. Alhamdu pertama, kemudian lillahi, alhamdulillah. Dibaca 828 marrah, 828 kali, limuddati usbu'aini, lamanya selama 2 minggu. Tapi sebaiknya untuk kita jangan hanya 2 minggu, usahakan sampai 7 minggu, atau kita wiridkan setiap habis subuh, dibuat dawam. Ba'da salatil fajri, setelah melakukan salat fardu subuh. Maka faidahnya fatati al-arzaqu bi'idnir razzaq, maka insya Allah akan datang rizki dari berbagai arah, dari berbagai penjuru, dari berbagai sebab, bi'idnir razzaq, dan izinnya Allah yang berikan rizki.
wa tanta'ishul hayatul mutawaqqifah, dan kehidupan kita yang sedang mungkin bangkrut, perusahaan kita yang mungkin sedang berhenti, bisnis kita yang tidak lancar akan dibangkitkan oleh Allah, akan dihidupkan oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah. Fi kulil as'idati ladzakiri bihadzal dzikri. Artinya untuk yang mengamalkan zikir ini, zikir alhamdulillah, Allah akan jadikan kehidupan yang sedang terpuruk menjadi bangkit. Kehidupan yang penuh kesialan akan diisi oleh Allah, diganti oleh Allah dengan penuh keberuntungan, kebahagiaan. Wa huwa mujarrabun. Sesuatu yang disampaikan tadi tentang faidah keilmuan baca alhamdulillah itu ada sesuatu yang mujarrabun, sudah ditajrib dan betul sesuai dengan yang disampaikan. Walhamdulillah, segala puji milik Allah. Wa man utiya syukra wajadal mazida. Siapa orang yang diberi oleh Allah taufik untuk bersyukur, maka dia akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dengan lisan kita membaca alhamdulillah, kita niati bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sempurna tubuh kita, mata kita bisa melihat, mulut kita bisa berbicara, itulah kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita bersyukur akan nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan kenikmatan untuk kita. Qala ngadawu sapa Allah Ta'ala, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, demi yakti, andaikan kalian bersyukur akan nikmat-nikmatku, firman Allah, la azidanna, mangka yakti bakal nambahan teman ingsun agung akan nikmatkum ka aranjeun kabeh. Wala in kafartum, dan demi yakti andaikan kamu sekarang berkufur akan nikmat-nikmatku, ingatlah inna azabi lasyadid, azabku itu sangat pedih. Itu sahabat YouTube tentang kitab tulisan asli di kitabnya akan faedah yang sedang saya bahas. Semoga dengan dibaca kitab ini sahabat lebih yakin ketika mau mengamalkan faedah yang saya share. Yang saya hormati, sebelum saya menjelaskan tentang cara mengamalkan alhamdulillah ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan bahwasanya alhamdulillah saya bersama rekan santri sudah menyusun sebuah buku yang bernama buku Majmu'atul Fawaid. Seperti ini bukunya. Buku ini tebalnya sekitar 138 halaman. Di buku Majmu'atul Fawaid ini dituliskan sebagian besar faidah-faidah yang sudah saya share di channel YouTube Majmu'atul Fawaid. Ada bermacam-macam sholat sunat hajat, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, dan ada juga sholat hajat yang belum saya share yang bernama sholat sunat hajat kun fayakun. Itu faidahnya sangat besar. Diterangkan di kitab bahwasanya siapa orang yang senantiasa sering mengamalkan sholat sunat hajat kun fayakun, maka Allah akan pertemukan dia dengan hajatnya. Walaupun antara diri orang tersebut dengan hajatnya sejauh masyrik dan maghrib, sejauh timur dan barat. Di buku ini sholat hajat dijelaskan dari mulai niatnya, bacaannya juga doanya. Selain sholat hajat ada tuntunan sholat tahajud, ada tuntunan sholat duha lengkap dengan doanya dan ditulis dengan huruf Arab juga Latin. Di buku ini juga terdapat bermacam-macam sholawat. Ada sholawat Jibril, ada sholawat Fatih, sholawat Adrikni, sholat Fulus, dan yang lainnya. Itu semua pun sama, ditulis dengan Arab dan Latin, dijelaskan dengan cara hadarahnya, kemudian juga doa penutupnya. Selain sholat hajat dan juga sholawat, di buku ini ada beberapa amalan untuk menggapai satu hajat tertentu. Dibimbing cara mengamalkan suratul Fatihah untuk memohon terkabulnya hajat, tentang membaca ayatul kursi lengkap dengan doanya, ada juga hizib basmalah untuk segala hajat yang kita inginkan, atau mungkin pula ada pedagang yang ingin laris dagangannya, berkah tokonya, di sini ada.
Ada juga untuk sahabat yang belum punya pendamping hidup atau orang tua yang anaknya, putrinya belum mendapat pendamping hidup. Di sini ada bimbingannya agar cepat mendapat jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di sini tentang tuntunan tahlil singkat. Mungkin di antara sahabat ada yang ingin mengirimkan bacaan Al-Quran, bacaan sholawat kepada keluarga, pada orang tua, kepada guru atau teman. Di sini dibimbing mulai hadarahnya, bacaannya, juga cara mengisolkannya atau doanya. Dan masih banyak lagi faidah-faidah yang terdapat di buku Majmu'atul Fawaid ini. Selain buku Majmu'atul Fawaid, ada satu lagi yaitu Silsilatul Masyayikh. Artinya di sini dituliskan tentang silsilah rantai-rantai keguruan saya dalam bidang ilmu hikmah dari saya sampai ke Rasulullah SAW. Yang mana Dawu Ba'dul Masyayikh, bila kita mengamalkan satu amalan dan Anda sadar keguruannya atau silsilah keguruannya, maka insya Allah berkahnya akan semakin besar. Nah, bila ada sahabat yang berminat untuk mendapatkan buku Majmu'atul Fawaid lengkap dengan sanadnya ini, caranya mangga sahabat berinfak atau bersedekah dikirimkan ke rekening Pondok Pesantren Darussalam. Untuk dalam negeri minimal Rp300.000, lebih besar lebih baik, insya Allah niati untuk bersedekah, karena uang yang panjenengan sedekahkan insya Allah akan digunakan untuk pembangunan, pengembangan dan keperluan Pondok Pesantren Darussalam, juga untuk para santri. Alhamdulillah di Pesantren Darussalam ini santri sudah dibebaskan dari uang makan bulanan. Untuk luar negeri, dikarenakan ongkos kirimnya agak mahal, maka kirimkan uang minimal 600 atau 700 ribu rupiah. Kirimkan ke rekening Pondok Pesantren Darussalam yang ada di deskripsi, ada juga di layar HP mangga dilihat. Setelah mengirimkan uang, kemudian kirimkan bukti transfernya. Dikirimkan boleh ke WA saya atau ke WA admin pesantren. Setelah mengirimkan bukti transfer, kirimkan juga nama lengkap dan alamat lengkap. Insya Allah 2 atau 3 hari buku tersebut akan dipaketkan oleh santri via JNE biasanya. Alhamdulillah sampai saat ini buku sudah banyak yang dikirimkan ke berbagai daerah di Pulau Jawa, juga keluar Jawa. Bahkan sudah ada yang dikirimkan ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, ke Australia juga ada, dan ke Brunei pun sudah ada yang dikirimkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di akhirat. Untuk para sahabat yang tidak beli buku Majmu'atul Fawaid ini, untuk semua amalan tetap saya ijazahkan, mangga boleh diamalkan dengan penuh keikhlasan. Kita memohon kepada Allah, semoga menjadi keberkahan untuk semuanya dunia dan akhirat. Sahabat YouTube yang saya hormati, selain saya menyampaikan tentang buku, juga saya akan menyampaikan tentang pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darussalam. Untuk para donatur yang telah berinfak atau berazam untuk berinfak, alhamdulillah Pondok Pesantren Darussalam terus berjalan pembangunannya. Sampai saat ini mungkin sekitar 70 atau 70% sudah dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Alhamdulillah pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darussalam terus berjalan. Sebagian pekerja sedang merapikan di bagian dalam, dan ada yang sedang masang menara, juga sebagian lagi sedang mempersiapkan untuk membuat WC masjid. Mohon doa dari para sahabat, semoga masjid ini menjadi masjid yang barokah dan bermanfaat dunia akhirat. Untuk para donatur, saya bersama santri mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Teriring doa jazakumullah ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan dunia akhirat. Insya Allah masjid ini, pesantren ini akan menjadi salah satu ladang amal untuk para donatur yang semoga pahalanya mengalir ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri putra Pondok Pesantren Darussalam mengaturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat YouTube yang saya hormati, kita kembali ke video. Jadi cara mengamalkan faidah yang agung ini adalah mangga dibaca lafaz alhamdulillah. Tidak alhamdulillahirabbil alamin, tapi cukup alhamdulillah saja sebanyak 828 kali. Membaca waktunya adalah setelah melakukan sholat fardu subuh. Jadi di pagi hari setelah sholat subuh kita biasa wiridan sholat dulu. Setelah selesai kita berdoa, kemudian kita mulai untuk meriyadhohi atau mewiridkan lafaz alhamdulillah. Pertama, bacakan dulu suratul Fatihah sesuai dengan niat kita. Setelah Fatihah 3 kali, lanjutkan kita membaca Qul huwallahu ahad atau surat Ikhlas sebanyak 3 kali. Lalu baca lagi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali. Setelah Fatihah 3 kali, Qul hu 3 kali, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah 3 kali, kita mulai membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah sebanyak 828 kali. Niati lisan kita mengucapkan lafaz Alhamdulillah, niati kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Jadi kita harus pandai-pandai bersyukur, banyak bersyukur. Walaupun mungkin kita sedang diuji dengan utang, dengan kehidupan yang serba susah, tapi ingat masih banyak sekali nikmat Allah yang diberikan ke kita yang harus kita syukuri. Kita ambil contoh nikmat mata, bisa memandang saja. Saya yakin kalau sahabat yang bisa memandang matanya mau dibeli, ditukar dengan uang 1 miliar, saya yakin tidak akan ada yang menjual. Karena betapa nikmatnya mata bisa memandang. Itu perlu kita syukuri. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kita syukuri. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita niati bersyukur akan nikmat Allah. Semoga dengan kita bersyukur akan nikmat Allah, Allah akan tambah kenikmatan kepada kita. Karena syukur itu ada syukur dengan jawari anggota tubuh kita. Gunakan segala pemberian Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah. Syukur dengan hati, kita berterima kasih akan segala pemberian Allah. Syukur dengan lisan, dengan mengucapkan Alhamdulillah. Nah, diterangkan di kitab ini, amalkan minimal muddata usbu'aini, minimal 2 minggu atau 14 hari. Tetapi saran saya, sebaiknya kalau kita jangan 2 minggu, amalkan sampai 7 minggu. Apa sebab? Mungkin dalam bacaan yang kita baca ada kekurangan, bacaannya juga ada yang kurang sempurna. Semoga dengan ditambahnya waktu, maka akan ditambal yang kurangnya tersebut. Atau mungkin juga seminggu pertama adalah untuk kifarat dulu akan dosa-dosa kita dan sebagainya itu. Atau mungkin sahabat mampu, amalkan setiap hari. Insya Allah keberkahannya akan semakin besar. Nah, bila sahabat bisa mengamalkan dengan sempurna, diterangkan di kitab ini, fata'ti mangka bakal datang naon al-arzaku, pirang-pirang rizki, biidni razzaq, kan izinnya Allah yang memberikan rizki. Maka insya Allah akan datang rizki kepada kita dari berbagai macam arah, dari berbagai macam jalan biidnillah. Kemudian juga watan ta'isul hayatul mutawaffiqah, kehidupan yang serang bangkrut, bisnis yang serang kandeg, nasib yang sedang penuh kesialan, akan dibangkitkan oleh Allah, diganti dengan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat YouTube yang saya hormati, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sulih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma qdi hawaija ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur aurati ummati sayyidina Muhammad. Allahumma hdina wahdi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna mahbuban fi qulubi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.